I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Baiti Nur Seha, Prodi Manajemen semester 6. Saat ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya kuasai, yaitu Manajemen Perbankan. Materi yang akan saya bahas hari ini, yang pertama ada struktur industri perbankan, produk perbankan, manajemen resiko, finansial teknologi, prudent banking, keuangan global, dan perbankan konvensional versus perbankan syariah. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mengenal dulu apa sih manajemen perbankan. Manajemen perbankan merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian aktivitas bank untuk mencapai tujuan bank dan mengelola risiko yang ada di bank. Perbankan adalah industri atau sektor ekonomi yang terdiri dari lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pinjaman dan penyimpanan dana. Pembahasan pertama yaitu struktur industri keuangan mengacu pada organisasi dan klasifikasi entitas yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Struktur ini melibatkan berbagai institusi, perusahaan, dan pasar keuangan yang berperan dalam memfasilitasi aliran dana, investasi, dan layanan keuangan. Ada beberapa struktur industri keuangan. Yang pertama, bank komersial adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan retail dan komersial. Yang kedua ada bank investasi, adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan korporat dan investasi. Yang ketiga ada bank sentral, yaitu institusi yang bertanggung jawab atas peraturan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Yang keempat ada lembaga keuangan non-bank, adalah entitas keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan tetapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan bank. Yang kelima ada pasar keuangan, adalah tempat di mana individu, perusahaan, pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, instrumen keuangan lainnya. Yang keenam, perusahaan vintage adalah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Di sini ada jenis pinjaman. Yang pertama, kredit pemilikan rumah atau KPR. Adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada individu atau keluarga untuk membeli atau membangun rumah. Yang kedua, ada kredit kendaraan bermotor atau KKB. Adalah jenis pinjaman yang diberi kepada individu untuk membeli kendaraan bermotor atau bekas. Yang ketiga, ada kredit modal kerja atau KMK. Adalah jenis pinjaman yang diberi kepada perusahaan atau pengusaha untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau pembiayaan siklus kas. Yang keempat, ada kredit investasi. Adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha untuk membiayai investasi dalam aset tetap, proyek ekspansi, atau pengembangan bisnis. Yang kelima, ada kredit mikro. Adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pengusaha kecil atau mikro untuk mendukung usaha mereka. Yang keenam, ada kredit UMKM. Adalah jenis pinjaman yang khusus ditunjukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Materi pembahasan kedua yaitu produk perbankan. Adalah layanan penunjang kebutuhan masyarakat untuk melancarkan kegiatan transaksi keuangan. Produk perbankan yaitu ada tabungan. Tabungan adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah. Biasanya tabungan ini dilengkapi dengan buku tabungan atau rekening online yang memungkinkan nasabah untuk melakukan setoran, penarikan, dan transfer dana. Di produk tabungan, yang pertama ada tabungan reguler. Adalah jenis tabungan yang paling umum. Dengan tabungan ini, nasabah dapat menyimpan dan menarik uang kapanpun mereka inginkan. Yang kedua ada tabungan berjangka. Adalah jenis tabungan di mana nasabah menyetor sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga tetap. Yang ketiga ada tabungan edukasi. Dirancang khusus untuk menabung untuk biaya pendidikan, baik untuk diri sendiri atau anggota keluarga. Beberapa tabungan edukasi menawarkan insentif pajak tertentu atau manfaat lainnya untuk membantu nasabah menabung pendidikan. Produk perbankan yang kedua ada deposito. Adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menempatkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap.
Nasabah biasanya mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Tetapi, dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo tanpa denda. Di dalam deposito, yang pertama ada deposito berjangka. Adalah produk deposito yang memungkinkan nasabah untuk menyetor sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu, yang disebut masa berlaku. Yang kedua, deposito syariah. Adalah produk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang ketiga ada deposito pensiun. Adalah produk deposito yang ditunjukkan untuk menabung di masa pensiun. Yang keempat ada deposito berjangka fleksibel. Adalah produk deposito yang memberi fleksibilitas untuk menambahkan dana tambahan atau menarik sebagian atau seluruh dana sebelum masa berlaku berakhir tanpa dikenakan penalti. Selanjutnya, produk perbankan dalam kartu kredit dan kartu debit. Kartu debit memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara elektronik atau penarikan tunai langsung dari rekening bank mereka. Kartu kredit di sisi lainnya memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian atau transaksi kredit hingga batas kredit tertentu yang ditetapkan oleh bank. Yang pertama ada biaya dan pendapatan kartu kredit dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi bank. Bank dapat mengenakan biaya tahunan, bunga, atau saldo yang tidak dibayar, dan biaya keterlambatan pembayaran kepada pemegang kartu. Yang kedua, penyediaan layanan menyediakan kartu kredit memungkinkan bank untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang mereka tawarkan kepada nasabah. Yang ketiga, data konsumen kartu kredit memungkinkan bank untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan belanja dan pola pengeluaran nasabah. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis risiko kredit, pemetaan pasar, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Materi pembahasan selanjutnya adalah manajemen risiko. Adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang ada dalam suatu organisasi atau kegiatan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko atau mengelola risiko tersebut dengan efektif. Area terkait manajemen risiko yang pertama ada risiko kredit. Adalah risiko bahwa peminjam gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau pembiayaan. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga aset, suku bunga, nilai tukar, mata uang, atau faktor pasar lainnya. Yang ketiga, risiko likuiditas. Adalah risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atau menarik dana dari nasabah ketika diperlukan tanpa mengganggu operasi normal. Yang keempat, ada risiko operasional. Adalah risiko kerugian yang timbul dari kegagalan proses, sistem personel, atau pariwisata eksternal. Ini meliputi risiko operasional yang berkaitan dengan kecurangan kesalahan, ketidakpatuhan, hukum, kegagalan teknologi informasi, dan bencana alam. Yang kelima ada risiko kepatuhan. Adalah risiko kerugian yang timbul akibat pelanggaran terdapat peraturan, hukum, atau standar industri yang berlaku. Yang keenam ada risiko reputasi. Adalah risiko kerugian yang timbul akibat penurunan reputasi atau kehilangan kepercayaan dari nasabah, investor, regulator, atau masyarakat umum. Yang ketujuh ada risiko strategis. Adalah risiko kerugian yang timbul akibat ketidakcocokan strategi, bisnis, perubahan lingkungan pasar, atau kegagalan dalam mengeksekusi strategi yang telah ditetapkan. Materi pembahasan selanjutnya ada financial technology atau fintech. Adalah istilah yang mengacu pada inovasi dan teknologi yang digunakan dalam industri keuangan untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Fintech mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan aktivitas keuangan untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan keuangan. Contoh area dan layanan dalam fintech. Yang pertama ada pembayaran digital. Fintech menghadirkan berbagai solusi pembayaran digital seperti aplikasi pembayaran, dompet digital, pembayaran melalui perangkat seluler, pembayaran online, dan teknologi NFC untuk pembayaran contactless. Yang kedua ada insurtech. Fintech mengubah industri asuransi dengan menyediakan solusi teknologi untuk promosi asuransi yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Yang ketiga ada open banking.
Fintech memfasilitasi pertukaran data keuangan antara lembaga keuangan dan penyediaan layanan keuangan lainnya melalui API terbuka. Ini memungkinkan integrasi data keuangan, layanan agresi keuangan, dan inovasi produk keuangan baru. Dampak positif fintech pada industri keuangan. Yang pertama ada disrupsi model bisnis tradisional fintech telah mengganggu model bisnis tradisional dalam industri keuangan dengan penyediaan alternatif yang lebih efisien, murah, dan terjangkau. Yang kedua ada peningkatan inovasi produk dan layanan. Fintech telah mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan dengan memperkenalkan solusi-solusi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga ada penyederhanaan proses dan pengalaman pelanggan. Fintech telah menyediakan proses keuangan dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih ramah pengguna. Yang keempat, ada peningkatan akses keuangan. Fintech telah memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis yang sebelum sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Yang kelima, penurunan biaya transaksi. Fintech telah mengurangi biaya transaksi dalam industri keuangan dengan mengeliminasi beberapa lapisan perantara dan mengurangi biaya overhead. Dampak negatif fintech pada industri keuangan. Yang pertama ada kecemasan akan keamanan dan privasi data. Penggunaan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Meskipun fintech dapat memperluas akses ke layanan keuangan bagi banyak orang, masih ada resiko bahwa kelompok yang kurang terlayani atau terpinggirkan dapat ditinggalkan dalam proses digitalisasi. Yang ketiga, mengancam model bisnis tradisional. Fintech dapat mengancam model bisnis tradisional dalam industri keuangan, menyebabkan penurunan pendapatan dan keuntungan bagi lembaga keuangan konvensional. Yang keempat, ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dalam penyediaan layanan keuangan meningkatkan resiko kegagalan sistem dan gangguan kelayanan. Yang kelima, ada perubahan pasar tenaga kerja. Kemajuan teknologi dalam industri keuangan dapat mengubah tuntutan keterampilan tenaga kerja dan mengancam pekerjaan yang memerlukan keterampilan tradisional. Selanjutnya pembahasan tentang prudent banking. Merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalani fungsi dan kegiatan usaha wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya. Konsep yang digunakan prudent banking yaitu adalah 5C. Yang pertama ada karakter. Bank akan melihat sejarah kredit peminjam, referensi, dan interaksi masa lalu dengan lembaga keuangan. Yang kedua ada kapasitas, melibatkan analisis pendapatan arus kas dan stabilitas finansial peminjam. Yang ketiga ada kapital atau modal. Modal merujuk pada jumlah uang yang dimiliki oleh peminjam. Yang keempat ada olateral. Yang keempat ada olateral atau jaminan. Jaminan adalah aset yang dijanjikan oleh peminjam sebagai keamanan untuk pinjaman. Yang kelima ada kondisi. Kondisi merujuk pada tujuan pinjaman serta lingkungan ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya pembahasan tentang keuangan global. Keuangan global merujuk pada segala aktivitas keuangan yang terjadi di tingkat internasional atau lintas batas negara. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan aliran uang, investasi, perdagangan, dan kegiatan keuangan lainnya yang melintasi batas-batas nasional. Yang pertama di sini ada perdagangan internasional. Perdagangan antara negara-negara yang melibatkan pertukaran barang dan jasa serta aliran uang yang terkait dengan pembayaran dan penerimaan pembayaran untuk transaksi tersebut. Yang kedua ada pasar valuta asing. Perdagangan mata uang asing antara negara yang melibatkan pembelian dan penjualan mata uang untuk tujuan spekulasi, investasi, atau perdagangan. Yang ketiga ada pasar keuangan global. Pasar keuangan di mana instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan secara internasional. Di sini derivatif adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam investasi dan perdagangan. Materi pembahasan terakhir adalah bank syariah versus bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasional dan produk dikembangkan berlandasan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Bank konvensional adalah badan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbedaan sistem antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah pada sistem informasi, bank syariah pemilik dana menanamkan uang di bank tidak dengan mengadakan motif bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Bank konvensional pada sistem mekanisme operasionalnya bank konvensional lebih mengutamakan pada profit oriented, tidak ada sistem penyertaan modal, namun sistem meminjamkan atau memberikan kredit dengan penetapan bunga atau riba. Sekian materi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.